Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang diangkat dari kisah nyata yang berjudul Girl in the Basement yang dirilis pada bulan Februari tahun 2021 kemarin. Seperti apa ceritanya? Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film terlihat sepasang suami istri yang sedang terburu-buru pergi ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa anaknya. Sesampainya di rumah sakit, jantung anak mereka melemah dan mulai tak berdetak. Dan inilah Girl in the Basement. Kita akan dibawa ke 20 tahun sebelumnya. Terlihat sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang sedang menyantap hidangan makan malam mereka. Dia adalah Don, sang kepala keluarga, kemudian Reni istrinya, lalu Amy anak pertama mereka, dan yang terakhir ada Sarah, anak bungsu dari keluarga tersebut. Ketika mereka tengah menyantap makan malam, Sarah meminta izin untuk pergi ke pesta yang diadakan oleh teman-temannya. Lalu dengan senang hati sang ibu mengizinkan Sarah untuk pergi. Akan tetapi berbeda dengan sang ayah yang melarang anaknya untuk pergi karena alasan yang sepele. Don ingin agar anaknya menjadi penurut dan mengikuti aturan yang dia terapkan di rumah tersebut. Lalu dengan berat hati Sarah pergi ke kamarnya untuk menenangkan diri akibat kesal kepada sang ayah karena tidak mengizinkannya ikut berpesta. Namun ternyata perginya Sarah ke kamar bukan untuk merenung, akan tetapi dia malah kabur lewat jendela agar tidak diketahui oleh ayah tersebut. Dan ternyata pacarnya yang bernama Chris telah menunggunya di pinggir jalan untuk pergi bersamanya ke pesta tersebut. Sementara itu Reni yang khawatir langsung pergi ke kamar Sarah untuk menenangkannya dan disusul oleh Don yang juga ingin melihat anaknya di kamar. Namun karena mereka tidak mendapatkan jawaban dari dalam kamar, lalu Don pun langsung membuka pintu kamar Sarah dengan menggunakan kunci cadangan yang dia miliki. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika tidak melihat Sarah ada di dalam sana. Di sisi lain Sarah dan Chris tidak memperdulikan apapun selain terhanyut dalam buayan asmara dan merasa bahwa dunia hanya milik mereka berdua. Dan dari sini kalian pasti sudah bisa menyimpulkan bahwa Sarah merupakan seorang tipe anak yang pembangkang dan tidak menurut pepatah kepada orang tuanya. I love you. Berbeda dengan kakaknya Amy yang menjadi anak kesayangan Don karena Amy sangat penurut dan soleha di mata Don. Keesokan harinya Chris pun kembali mengantarkan Sarah pulang ke rumahnya dan terlihat Don yang sudah menunggu kedatangan Sarah kembali ke rumah sambil meminta penjelasan atas apa yang telah merasukinya tadi malam. Is that your boyfriend? That's not your business. Namun bukannya meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan, Sarah malah memerangi ayahnya dengan kata-kata yang tidak pantas dari mulut seorang anak kepada sang ayah. Sarah pun langsung pergi ke kamarnya sambil mengumpat dan mengatakan bahwa ayahnya adalah orang yang gila. Dan beberapa saat kemudian Reni dan Amy langsung menyusul Sarah ke kamar untuk kembali menenangkannya. Di sana Sarah pun menceritakan mimpinya kepada ibu dan kakaknya tersebut bahwa saat dia berumur 18 tahun, dia akan kabur ke Florida dan mulai mengelilingi dunia. Kemudian dia akan mendapat pekerjaan yang dia inginkan dan menikah di sana. Mendengar hal tersebut, ibu dan kakaknya hanya bisa mendukung keputusan Sarah yang bermimpi menjadi petualang saat dia beranjak dewasa beberapa bulan lagi. These my girls. Berbeda dengan sang ayah ketika dia mendengar cita-cita putrinya yang mungkin akan terwujud beberapa bulan lagi, dia pun langsung mencari cara agar putrinya tidak pernah pergi kemanapun. Kemudian Don langsung pergi ke basement untuk menenangkan diri. Dan tanpa disangka dia malah menemukan sebuah ruangan rahasia yang biasa dipergunakan untuk berlindung dari ancaman bom oleh keluarga sebelumnya saat sedang Perang Dunia Kedua. 3 bulan kemudian, kini Sarah sudah lulus dari sekolahnya dan beberapa bulan lagi dia akan genap berumur 18 tahun, yang artinya dia akan menginjak usia dewasa dan akan segera pergi dari rumah tersebut. Dan ketika Sarah sedang asik berpacaran dengan Chris lewat telepon, ibunya pamit kepada Sarah karena dia akan pergi ke toko buku untuk membeli sayuran. Okay. Love you. Sementara itu Don meminta Sarah untuk membantunya menggotong sesuatu untuk dia bawa ke ruang basement. Dan saat mereka sampai di basement ternyata Sarah dijebak dan dia dibiarkan terjebak di sana oleh ayahnya sendiri. Dan yang mereka bawa itu ternyata merupakan perlengkapan untuk Sarah tinggal di sana. Sarah yang panik langsung berteriak, manja dan mencoba untuk menekan sembarang pin yang mengunci pintu keluarganya. Akan tetapi hal tersebut sia-sia karena jika dia salah memasukkan pin 3 kali, maka listriknya akan otomatis mati dan membuat udara di sana menipis karena dayanya yang mati.
Dan hari-hari penuh penderitaan pun dimulai. Di hari keempat, Sarah mencoba kabur ketika salah satu pintunya terbuka, akan tetapi ternyata masih ada pintu lain yang juga hanya bisa dibuka oleh ayahnya. Dan setelah gagal melarikan diri untuk yang pertama, Sarah bertanya kepada ayahnya alasan kenapa dia melakukan hal sekejam itu kepadanya. Don pun menjawab bahwa hidup adalah sebuah interaksi, aksi dan reaksi, pilihan dan konsekuensi. Jika dia tidak sopan kepadanya, maka inilah balasan yang akan Sarah dapatkan atas apa yang telah diperbuatnya. Life is a series of interactions. Setelah itu Sarah pun diperkosa oleh ayahnya sendiri dengan begitu biadabnya. Sementara itu Rennie yang sudah beberapa hari tidak menemukan Sarah mulai melaporkan ke polisi tentang hilangnya Sarah. Namun karena kurang jelasnya laporan Rennie membuat pihak kepolisian tidak bisa berbuat apa-apa. Well, thank you. Kemudian Sarah yang dirundung kesedihan kembali mengingat beberapa hari lalu saat dia sedang bersama kekasihnya di pesta. Yang di sisi lain Chris kebetulan pergi ke rumah sakit untuk memberikan hadiah, dan di sana dia langsung disambut oleh ayahnya Sarah, dan ayahnya Sarah mengatakan bahwa Sarah telah pergi dari rumah bersama kekasihnya yang lain ke Florida. 21 hari kemudian setelah Sarah dikulung oleh ayahnya, dan hari itu juga bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-18, Don pun membawakan kue ulang tahun dan sebuah pakaian berwarna merah untuknya. Dan dari sana dia tidak ingin lagi dipanggil ayah oleh Sarah, melainkan Don. Call me Dawn. 1 tahun kemudian, kini Sarah tengah mengandung anak dari Don yang sudah berusia 9 tahun. Dan hari ini adalah hari kelahiran anak pertama Sarah. Dengan penuh kebingungan dan kesakitan, akhirnya Sarah berhasil melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Kemudian Sarah menamai anak pertamanya dengan nama Rennie. Dan 4 tahun kemudian kini Mary sudah besar dan Sarah kembali mengandung anak kedua dari Don, yaitu Irari, ayahnya sendiri. Sifat melawan dan arogan yang dimiliki Sarah kini mulai luluh dan memudar sehingga dia terlihat lebih baik dari sebelumnya. Namun hal tersebut tidak membuat Don berkeinginan untuk mengeluarkan anaknya tersebut dari sana. Sorry, Don. Yes, sure you are. Don pun membawakan mereka sebuah televisi untuk menemani kegabutan anak dan anaknya yang sedang tersekap di sana. Dan beberapa tahun kemudian Mary kini mempunyai seorang adik laki-laki yang tampan rupawan bernama Michael. Dan kini mereka bertiga hidup dengan sepenuh sukacita di sana. Chris yang datang untuk menanyakan kabar Sarah kepada Amy, kemudian dia menjelaskan bahwa dulu Don mengatakan kepadanya jika Sarah telah pergi ke Florida bersama Steve, sahabat masa kecilnya dulu. Lalu malamnya Don disidang oleh anak dan istrinya tentang kebohongan yang dia sebarkan kepada Steve, dan ternyata hal tersebut dia lakukan karena dia tidak menyukai Steve sedikit pun. Did lie. You know something. Dan perselisihan di antara mereka bertiga pun tidak dapat terhindarkan lagi. Don pun meminta kepada istrinya agar mereka fokus kepada Amy dan mulai berhenti mencari Sarah. Dan saat keadaan semakin memuncak, Don tidak sengaja menjatuhkan sebuah kunci basement yang berhasil disadari oleh Amy. Kemudian Amy mencari sesuatu di basement untuk mencari sebuah petunjuk tentang keberadaan adiknya tersebut. Karena Amy selalu beranggapan bahwa Sarah telah dibunuh oleh ayahnya sendiri. Dan ketika Amy hampir menggeser lemari di sana, Don keburu datang dan meminta agar Amy tidak melakukan hal bodoh seperti itu lagi. Now get out! Sementara itu Sarah kembali melahirkan anak ketiganya yang bernama Thomas. Karena dirasa ruangan yang mereka tinggali sudah sangat sempit, Sarah meminta agar Thomas bisa tinggal di atas sana dan mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak lain pada umumnya. Dan setelah melihat Sarah yang memohon dan menangis, akhirnya Don mengiyakan permintaan Sarah dan membawa Thomas untuk tinggal bersamanya. Kemudian Don menyimpan anak tersebut di teras depan rumah mereka sehingga dapat dengan mudah ditemukan oleh Rennie. Kemudian Rennie membawa anak tersebut dengan sepucuk surat yang mengatakan bahwa dia adalah anaknya Sarah dan Sarah meminta agar anaknya dia dirawat oleh mereka. Dan alasan Sarah menitipkan Thomas adalah karena sekarang Sarah sedang memiliki masalah keuangan dengan pacarnya. Karena terlalu senang, Rennie langsung membawa anak tersebut masuk ke rumahnya dan melewatkan sebuah surat tersembunyi dari Sarah. Sarah's baby. She was here.
Dan sialnya surat tersebut kembali jatuh ke tangan Don hingga membuat Kenya kembali memarahi Sarah. Dan hal tersebut menutup satu-satunya jalan keluar yang dimiliki oleh Sarah untuk keluar dari tempat tersebut. Dan beberapa tahun kemudian kini Mary dan Michael sudah terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dan sekarang Mary sudah bisa berdandan layaknya wanita normal pada umumnya. Kemudian setelah melihat Mary, Don mulai mengeluarkan tanda-tanda bahwa dia mulai tertarik kepada anak sekaligus cucunya tersebut. Tidak ingin Mary bernasib sama seperti dirinya, Sarah langsung menjauhkan Mary dari Don dan meminta agar Don tidak mendekatinya. Please, leave her alone. 17 tahun kemudian, kini Thomas sudah beranjak dewasa dan terlihat hujan lebat sedang mengguyur wilayah tersebut hingga terjadi kebocoran di basement kecil milik Sarah. Dan secercah harapan kembali muncul bagi Sarah, kemudian dia melubangi atap basement dengan menggunakan sebuah sendok. Siang berganti malam, Sarah tidak merasa lelah sama sekali untuk terus menggali hingga dia dapat menemukan jalan keluar untuk anak-anaknya. Dan setelah Sarah membuat lubang yang cukup dalam, dia pun langsung mengeluarkan sebuah senter untuk membuat sebuah isyarat dan berharap ada seseorang yang melihatnya. Dan benar saja, ada seorang pejalan kaki yang melihat cahaya isyarat tersebut. Namun bukannya mengecek sumber cahaya, dia malah melaporkan hal tersebut kepada Don, dan alhasil Don pun murka dibuatnya. Kemudian Sarah yang sedang hamil tua pun disiksa sampai babak belur, dan dari kejadian tersebut menyebabkan anak keempat mereka harus meninggal saat itu juga. Namun tidak ada sedikit pun rasa sedih atau rasa bersalah yang terpancar dari wajah brengsek si Don. 18 tahun kemudian Thomas dan Mary mulai memberontak. Dia meminta kepada ayah dan ibunya untuk keluar dari tempat tersebut. Dan setelah mereka bertengkar dengan ibunya, Sarah pun langsung meluapkan emosinya dan menghancurkan barang-barang yang ada di sana dan langsung menangis jadi-jadinya. Kemudian Mary dan Michael mulai diselimuti rasa menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan kepada ibunya tersebut, dan mereka langsung meminta maaf atas apa yang telah mereka berbuat kepadanya. Dan setelah menganggap mereka sudah dewasa, Sarah mulai terbuka kepada mereka tentang semua yang telah terjadi selama ini. Lalu dia menceritakan kebenaran tentang apa yang menimpanya 18 tahun yang lalu. Kemudian dia mengatakan bahwa dulu dia tinggal di lantai atas bersama kakaknya yang bernama Amy. Dan Rennie itu adalah ibunya dan bukan bibinya. Sedangkan Don adalah suami dari Rennie, dalam artian Sarah adalah anak dari Don. Kemudian Don adalah ayah sekaligus kakek mereka. Dan awal penderitaan mereka adalah ketika Sarah mulai memberontak kepada Don dan membuatnya marah. Dan setelah mendengar hal tersebut, mereka mulai sadar bahwa ayah mereka adalah orang yang jahat. Sedangkan Mary, penyakitnya kembali kambuh akibat syok yang dia dapatkan ketika mendengar cerita yang menyedihkan tersebut. I love you both so much. You mean everything to me, okay? 19 tahun kemudian, kini Don mulai membatasi persediaan makanan untuk keluarga kecil keduanya yang berada di basement. Dan semakin hari kehidupan Don semakin memburuk setelah dia di PHK dari pekerjaannya. Karena ekonomi yang semakin sulit, Don berniat untuk mengakhiri hidup penghuni basement dengan menyalurkan sebuah gas lewat satu-satunya saluran ventilasi yang mengarah ke basement. Dan saat dia merasakan bahwa dia sudah keterlaluan dengan hal tersebut, dia pun langsung menghentikan aksinya tersebut. 20 tahun kemudian, hari demi hari penyakit asma yang dimiliki Mary kian memburuk. Sementara di atas, Don malah asik bersenang-senang dengan keluarganya tanpa memperdulikan anak yang lainnya yang berada di bawah sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Dengan wajah watadosnya dia datang ke basement dan tanpa memperdulikan kesehatan anaknya tersebut, Sarah pun meminta belas kasihan dari sang ayah untuk membawa Mary ke rumah sakit karena dia benar-benar sedang sekarat dan membutuhkan seorang dokter. Beruntung Don mengiyakan permintaan Sarah dengan jaminan Michael tidak boleh ikut bersama mereka agar Sarah tidak melakukan hal bodoh yang dapat memberikan masalah terhadapnya. We'll go to the hospital. Pick her up. You're staying. Dan sesampainya di rumah sakit, Mary langsung dibawa ke ruang ICU untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Dan beruntung nyawa Mary dapat terselamatkan. Namun jika beberapa menit saja mereka telat, maka nyawa Mary mungkin tidak akan tertolong lagi. Dan setelah pemeriksaan selesai, dokter yang memeriksa Mary memberikan sebuah formulir yang harus diisi oleh Don. Merasa ini adalah waktu yang tepat untuk dia kabur dari cengkeraman sang ayah, Sarah dengan sengaja menumpahkan air untuk membasahi formulir ayahnya. Dan karena hal tersebut, Don harus mengambil formulir
formulir baru untuk dia isi dan meninggalkan Sarah sendirian di sana. Kemudian tanpa membuang waktu, Sarah pun langsung beranjak dari duduknya dan langsung menghampiri dokter yang memeriksa Mary untuk meminta pertolongan. Don yang mengetahui hal tersebut langsung menghampiri Sarah agar dia tidak melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan. Kemudian Sarah mempercepat langkahnya karena sang ayah sudah menyadari gerak-geriknya tersebut. Dan beruntung dokter yang dimintai pertolongan oleh Sarah sedang bersama dengan seorang polisi hingga membuat kecurigaan bagi sang polisi. Don yang menyadari bahwa tidak ada kesempatan untuk dirinya langsung berbalik dan meninggalkan tempat tersebut. Namun karena polisi yang semakin mencurigainya langsung lari menghampiri Don dan akhirnya menangkapnya. Can I have a word with you? Certainly. Can we step to the side, just talk? Don pun dihukum penjara seumur hidup atas kejahatan yang dia lakukan. Lalu polisi mulai menggeledah basement tempat tinggal Sarah dan mengeluarkan Michael yang masih terkurung di sana. Dan setelah hari itu, kini Sarah dan anak-anaknya kembali mendapatkan kehidupan layak mereka dan hidup bahagia bersama keluarga mereka di sana. Film pun ditutup dengan kedatangan Chris yang memberikan sebuah hadiah helm kepada Sarah yang dia simpan selama 2 tahun lamanya. Dan mereka pun pergi berjalan untuk menikmati segarnya udara di luar basement sekaligus melanjutkan kencan mereka yang telah tertunda selama 20 tahun.